Hai semuanya, apa kabar? Selamat malam. Untuk tema kali ini adalah persiapkan dirimu karena dia akan hadir di bulan ini. Bulan ini itu aku prediksi nanti bulannya ya. Maksudnya bukan di bulan ini, tapi dia akan datang di bulan titik 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 gitu. Oke? Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembacaan. Di malam ini aku harap kalian semuanya fit, siapin air putih karena mungkin energiku itu juga cukup lumayan besar ya. Aku habis bedol energi. Kita akan lihat di sini. Aku akan ambil beberapa. Ada put the fucking phone down. Oke. Di sini you are here for a reason. Oke. Kita akan ambil beberapa. Ini kartunya mungkin agak kasar, tapi kita akan ambil yang baik-baiknya aja ya. Nanti aku akan membacakan untuk kalian. Di sini bagaimana sih hubungan kamu sama dia ya? Di sini ada put the phone down ya. Jadi mungkin ada yang koneksinya itu tidak baik-baik saja secara komunikasi, mungkin dari sosial media, handphone atau apapun. Ini mungkin ada yang kembang-kempis ya. Jadi kamu seperti kayak dilewatkan oleh dia ya. You are loved. Kamu mencintai dia. Kamu mencintai dia karena satu alasan. Kamu sebetulnya itu sudah berupaya keras ya untuk memberikan yang terbaik buat orang ini. Di sini ada sesuatu yang terjadi, ada isu di antara kalian. Mungkin ada masalah atau aku bisa bilang sih ini datang dari eksternal, teman-teman. Ya, datang dari eksternal. Dan di sini kalian, aku lihatnya step away, menjauh dari hubungan ini. Kalian sama-sama mungkin ya memutuskan untuk saling menghindar dikarenakan ada isu ini. Dan di sini kalian memiliki power yang sama-sama kuat. Sebetulnya ketika kalian pacaran juga energinya tuh sebetulnya bagus, tapi karena ada satu isu tertentu di sini, itu yang membuat hubungan kalian mungkin hancur ya. Ini energinya entah dari mana, tapi aku seperti melihat energinya agak sedikit negatif ya teman-teman. Terkait dengan apa? Kita akan buka di sini. Oke. Ini mengenai sesuatu yang disembunyikan, ya. Alasan yang berulang-ulang, ada hidden agenda. Apakah dari orang lain atau dari diri dia sendiri? Dari orang lain atau dari pasangan kamu? Dari pasangan kamu ya. Kalau dari orang lain itu mungkin 50-50 teman-teman, tapi lebih kuat dari pasangan kamu karena orang lain itu tidak bisa masuk ke dalam pemikiran kamu ya. Aku ngelihatnya, mereka melihat kamu tuh malah kayak banyak blanknya. Terus aku ngelihat orang lain menganggap kamu tuh kayak banyak pikiran sama orang ini. Dan kalau untuk dia di sini sepertinya orang ini tuh kayak tiba-tiba ada lag progress. Yang tadinya dia berencana sesuatu sama kamu, tiba-tiba kayak dihentikan begitu aja. Oh, ini lagi keluar ya. Aku padahal udah shuffle tadi.
Dia delay teman-teman, delay sesuatu sama kamu. Dan aku ngelihatnya di sini dia jadi orang yang berbeda ya. Kamu mungkin banyak ekspektasi yang banyak kepada orang ini, banyak ekspektasi kepada orang ini, tetapi dia delay. Alasannya kehilangan kesempatan, kehilangan pandangan, kekecewaan finansial. Lagi-lagi masalah-masalah ini, ya. Aku bisa bilang dia mengalami degradasi dari kesuksesan. Itu yang menyebabkan mungkin dia juga menarik diri dan tidak baik-baik saja dengan kamu. Namun, di bacaan ini aku tidak akan membahas sebuah kesengsaraan, tetapi kita akan melihat feel atau rasa dari orang ini sebenarnya terhadap dirimu. Ya, dengan dia yang menjauh, dan di bulan apa kemungkinan dia akan muncul, maka kamu harus mempersiapkan dirimu ya, supaya kamu juga nggak loss, nggak banyak energi yang keluar yang diakibatkan oleh orang ini. Oh, ada good fortune. Aku melihat hubungan kamu dengan dia di sini ada sesuatu yang terbalik. Kalau tadinya memang buruk ya, ini akan berubah menjadi baik. Sama aja ini ada kesempatan untuk memperbaiki sebuah hubungan. Di sini dia mungkin ya teman-teman akan bercerita padamu dia baru kehilangan keluarga atau ini yang membuat loss ya. Jadi dia kehilangan pandangan juga, mungkin ekonominya menurun karena kehilangan keluarga, bisa jadi. Karena dia tidak siap dengan semuanya, ternyata keluarganya mungkin banyak tanggungan atau gimana ya. Dia bertemu kamu tuh sebetulnya dengan berapi-api. Kalau aku lihat dia menunggu kesempatan untuk kamu membuka pintu lagi atau melihat kapankah waktu pintunya terbuka untuk bisa berkomunikasi sama kamu. Dan di sini ada money will be coming to you. Nah, ketika dia membuka komunikasi sama kamu, kamu di sini kemungkinan akan memberikan energi baik sama dia, memberikan support sehingga dia bisa berharap bangkit lagi pasca bertemu dengan dirimu. Ya. Di sini ada bekerja keras. Dia mau recycle kehidupan, mulai bekerja keras lagi. Dia melihat kamu adalah sebuah kunci. Kamu adalah sebuah penyelesaian dari masalah dia. Dan dia di sini akan rajin, teman-teman. Ketika sudah sama kamu, dia kayak punya semangat baru ya, mulai ada kesempatan untuk menikmati hidup. Dan di sini ada, aku ngelihatnya seseorang yang tadinya tidak mau berubah, dia akan berjuang untuk berubah. Walaupun mungkin dia ini sedikit agak berseberangan dengan nuraninya dia ya. Tetapi once kamu sudah membuka pintu itu, karena dia juga datang kan di sini dengan keinginannya sendiri. Jadi aku harap sih kamu bisa mempersiapkan sesuatu yang terbaik ya. Maksudnya kamu harus siap, karena orang datang ke kamu itu mungkin ada yang memberikan kesenangan, ada yang memberikan masalah, ada yang pengen didengarkan curhatannya. Kayak gitu. Jadi orang sebetulnya datang ke kamu tuh bukan dalam satu fase yang harus baik-baik saja. Kita akan lihat nanti ini ada bulan. Kita akan ambil bulan berapa kemungkinan dia akan datang. Apakah hitungannya tahunan, apakah hitungannya mingguan, ya minimal lah kita ada patokan dari beberapa bulan ini ya. Kita akan lihat di sini untuk pekerjaan dia, mungkin
pekerjaannya dia itu terkait dengan yang aku bacakan. Aku akan buka sekitar 8 profesi di sini. Delapan profesi. Ya, di sini mungkin dia ada yang jadi pemuka agama, orang yang penuh dengan spiritual, ya. Ada juga di sini dia pembalap atau minimal dia bekerja berhubungan dengan otomotif. Seorang pemadam kebakaran atau firefighter ya. Ada yang bekerja sebagai pilot, nggak mungkin astronot ya, atau sekolah astronot mungkin aja, tapi mungkin yang berhubungan dengan pilot ya. Ada IT atau programmer. Di sini ada penulis. Nah, ini ada pilot nih, pas ya, mungkin berhubungan dengan aviasi. Dan ada yang tukang kepo atau bekerja di kepolisian ya, terus bekerja di satu instansi kriminal mungkin seperti itu. Jadi kalau aku ngelihatnya ini bukan berarti harus dia profesi ya, bisa aja nih hobi, bisa aja ini kayak misalnya ustadz sama detektif mungkin dia tukang kepo ya. Pemadam kebakaran mungkin dia bisa jadi peredam amarah ya. Tergantung dengan sifat-sifatnya di sini. Yang pasti orangnya spiritual, teman-teman ya. Kalau aku lihat sih memang spiritual karena di sini dia merasa ada, tadi kan kita lihat ada pintu yang terbuka ya. Karena dia tuh pernah mengalami kejatuhan, sudah pasti orangnya ada yang spiritual. Atau dia pernah jadi remaja masjid sebelumnya. Yang pasti sih kamu ngeliat dia tuh kayak ustadz, walaupun tidak semua profesi aku keluarkan di sini. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan lihat lagi untuk perasaannya terhadap dirimu. Aku akan ambil kartu yang menyimbolkan binatang. Karena binatang itu kuat ya energinya. Kadang-kadang kita bisa menyimbolkan misalnya kupu-kupu dengan keindahan. Terus lumba-lumba itu dengan penolong ya kan. Kita akan lihat di sini. Oh, strategi. Orangnya ya, orang yang ingin bertemu kamu itu dia berharap bahwa ketika bertemu dan sudah bicara banyak sama kamu, dia punya insight atau backup plan di sini. Punya rencana ya, punya rencana untuk maju. Yang kedua di sini ada kartu antelope ya. Dia akan membuat sebuah keputusan dan akan membuat sebuah aksi yang pantas di hubungan ini. Kalau yang tadinya mungkin dia menghindari kamu atau lebih kayak tidak mau terkoneksi dengan kamu, aku ngelihatnya di sini dia akan membersihkan ya, melakukan purification atau melakukan pembersihan menjadi seseorang yang benar-benar jauh dari masalah. Karena secara emosi juga orang ini sudah ada kestabilan dan ada pilihan. Dia tuh selalu ingin membawa hubungan ini tuh ke arah yang asik. Jadi tidak menutup kemungkinan dia nanti akan mengekang kamu. Kamu bebas dengan pilihan kamu. Sebetulnya dia datang di sini tujuannya bukan berarti kamu harus dipaksa untuk memilih dia, enggak. Tapi dia pengen didengarkan. Apakah yang harus kamu persiapkan sebetulnya? Apa yang harus kamu persiapkan? Kamu di sini harus yakin, percaya diri, ya. Kamu harus punya kontrol yang kuat. Jangan memperlihatkan kepada dia terlalu senang
atau terlalu sakit hati dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Cukup menjadi seseorang yang netral aja, tetapi berwibawa. Yang kedua, di sini tidak perlu menunjukkan kelemahan kamu ya, teman-teman. Kamu harus menunjukkan kepada dia bahwa selama ini kamu juga sudah berusaha bekerja keras menjadi seseorang yang baik. Gitu, supaya dia ada percontohan. Jangan pernah mengisolasi diri, atau setidaknya kamu menghindari orang ini ya, karena kalian sebetulnya punya unfinished business, dan unfinished business ini harus diselesaikan sebetulnya. Jadi ada kesempatan ketika dia datang ke kamu, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang tepat, yang pernah dia sia-siakan. Oke? Kalau kita bilang namanya sweet revenge ya teman-teman. Balas dendam itu tidak bagus, tapi at least memberikan sedikit pelajaran sama orang yang pernah menyakiti atau mengkhianati kita, atau dia dengan seenaknya sudah punya planning, ingkar janji dan tiba-tiba datang lagi, ya itu harus ada pelajaran dong. Gak mungkin kamu dengan tangan terbuka bagaimana gitu ya. Di sini kamu punya otoritas. Ketika dia datang, usahakan supaya kamu yang gak terlalu diatur sama dia atau dikendalikan. Yang keempat di sini ya, ngomong seperlunya, bersikap seperlunya, jangan berlebihan. Ya, cara-cara ini memang kelihatannya dingin teman-teman. Tapi kalau aku boleh bilang, cara-cara ini adalah yang membuat dia nanti bakalan mengejar kamu. Ya, persiapkan dirimu karena orang ini pasti akan mengejar kamu di bulan titik. Pada akhirnya nanti kita akan lihat apakah bulannya masih berjalan ataukah sudah lewat ya. Kita akan lihat beberapa kartu lagi. Mengapa koneksinya orang ini sangat kuat ke kamu dan melakukan pendekatan ulang, atau kalau kamu belum pernah ketemu dengan karakter-karakter ini, mengapa dia menemukan kamu kembali, atau setidaknya at least baru kepikiran untuk sadar, baru kepikiran untuk pendekatan ulang, ya kan? Di sini karena dia melihat kamu tuh adalah orang yang bisa dipercaya. So far belum ada tuh namanya track record jelek tentang kamu. Secara langsung ya, secara langsung belum ada. Mungkin dia selama ini terlalu banyak mendengarkan orang lain, tapi sekarang ini dia percaya itu didasarkan dari apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Yang kedua ya, mungkin dari teman-teman, kemudian dari komunitas kalian berdua, atau ini bilang kamu tuh sebenarnya pasangan bagus loh buat dia. Ya dia penasaran sama kamu. Mungkin dia akan ngeliat kamu dari sosial media, akhirnya dia kayak tergerak, oh iya ya, kayaknya kita ini pasangan cocok ya, kayak gitu. Yang ketiga, selain ada community, di sini ada kesempatan. Ya mungkin teman-teman di sekitar kalian itu suka diem-diem masih kayak nanyain kamu ke dia, sampai akhirnya dia tuh tergerak lagi, apakah memang aku harus meminta kesempatan lagi ke kamu. Karena kan pandangan orang itu juga terlalu penting loh buat kita tuh bisa berjalan atau tidak. Karena kan kita semua pasti butuh pendukung, teman-teman. Dan yang terakhir, dia melihat kamu tuh orang yang mampu. Kamu tuh adalah orang yang pandai dalam menghadapi segala macam situasi dan kondisi. Kadang-kadang kita tuh harus berlega hati walaupun awalnya sakit. Lakon itu selalu keluar belakangan. Lakon itu selalu dibelain belakangan, ya nggak sih? Jadi kalau aku bilang ya, kamu adalah pelakonnya, tetapi kamu mungkin pernah dihempaskan sama orang ini, dikarenakan orang ini juga punya lack of foresight, ya dalam arti dia tiba-tiba kayak nge-lag aja pandangannya sama kamu. Karena orang ini memang punya banyak sekali mungkin minat gitu loh. Ketika sama kamu mungkin aku belum siap. Ketika sama kamu dulu mungkin aku masih kekanak-kanakan. Nah sekarang ini
Mungkin dia akan datang, mungkin dia akan memberikan sesuatu yang terbaik dan dia merasa siap, ya kan? Kita akan lihat di sini ya, teman-teman. Apa yang ada di dalam hatinya. Tuh, ya, dia di sini mengakui bahwa dia memiliki big ego. Dia punya rasa egois yang besar sekali. Dan dia sadari itu. One lets you know that I do adore that smell of your hair and the whole of you. Aku memang tidak menyatakan padamu bahwa aku sangat mengagumi kehadiran kamu, wangimu, rambutmu, dan keseluruhannya tentang dirimu. Saya mencoba untuk mencari cara bagaimana kembali ke dekapanmu lagi. Love is still there deep down our hearts. Cinta itu akan ada selalu di dalam hati kita yang terdalam, baik kamu dan aku. Dan kita berkewajiban sebetulnya untuk bertemu secara fisik, menghabiskan waktu bersama sesering mungkin. Oke. Kadang-kadang menuju ke penghujung tahun ya, teman-teman. Setiap tahun itu pasti ada orang yang awakening. Dan ini mungkin salah satunya dia awakening. Yang pasti waktu itu terus berjalan ya. Kalian dipertemukan karena masing-masing sudah healing. Di sini kalian dipertemukan juga dikarenakan alasan kalian sudah mencoba dengan berbagai macam cara pacaran ya, tetapi cuman satu-satunya orang yang bisa membuat hati ini itu kayak deg-degan gitu loh. Kamu melihat dia dan dia melihat kamu di sini. Dia melihat kamu adalah sebagai mirroringnya dia. Ini loh yang ngebuat hubungan kamu sama dia itu pasti akan ada jalan untuk kembali. Oke, teman-teman. Di sini aku akan membuka. Kapankah dia akan datang? Aku akan buka satu kartu. Apakah sudah lewat ataukah masih berjalan? Hey. Tunggu ya. Kita akan ambil di sini kira-kira yang mana? No, energinya nggak di situ. Yang dekat dengan, sebentar ya. Oke. Tadi dia Juli, berarti sudah lewat. Maksimal Juli tahun depan orang ini akan datang ya. Kamu masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Ini maksimal ya, waktu maksimal dia datang adalah di bulan Juli. Aku gak bisa, Kak akhir tahun dong, Kak bulan ini dong. Itu harus ada namanya manifestasi attraction. Nanti kapan-kapan kita akan ngebahas masalah itu ya. Aku akan buka dari zodiaknya aja, teman-teman. Untuk si namanya, biarkan kamu yang berpikir supaya energinya ini lebih masuk dan intuisi kamu ke dia itu makin oke, ya.
kita punya Virgo, Scorpio, kita punya Taurus, Leo, Cancer, Capricorn, dan Pisces. Oke, terima kasih para super loveku. Aku Mela, undur diri dulu. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya. See you and I see you. I love you and bye-bye.